Buddha, Kristen, Islam pun aku pelajari. Sejak memahami itu, aku pun mulai mencari guru. Tapi yang aku temui selalu mengarah pada tapi aku selalu ingat pesan kakekku. Karena itu, aku putuskan untuk belajar sendiri. Yang usut punya usut. Semua itu berkaitan dengan kejadian-kejadian ganjil yang sering kami alami. Sobat bijak, kilasan kisah yang akan aku ceritakan di sini adalah gambaran dari perjalanan spiritualku yang sudah bermula sejak aku masih kecil, yang mana saat aku mendewasa di sepanjang fase kebangkitan spiritualku secara bertahap terbentuklah suatu metode atau laku spiritual yang terstruktur melalui berbagai eksperimenku terhadap dasar-dasar laku spiritual yang aku pelajari secara otodidak. Tapi proses modifikasinya terjadi secara intuitif, sehingga terbentuklah metode terstruktur yang sejauh ini cukup efektif guna mendukung upayaku bertransformasi, termasuk meningkatkan kepekaan persepsi. Pada dasarnya, metode yang aku kembangkan ini bukanlah sebuah agama ataupun milik suatu agama. Sifatnya universal dan bisa dipraktikkan oleh siapa saja yang mau mencobanya. Tapi sebelum aku bagikan metodenya, aku ingin menceritakan kisahku terlebih dahulu, karena berkaitan juga dengan filosofi yang akan aku jelaskan pada setiap tahapan metode itu. Dan siapa tahu, ada nilai-nilai yang bisa menginspirasi sobat sekalian, yang saat ini mungkin masih jatuh bangun dalam fase-fase menuju kebangkitan spiritualnya. Sobat bijak, aku lahir dan besar di lingkungan keluarga yang syarat akan berbagai ritual dan tradisi spiritual yang kami kenal dengan istilah yadnya. Kakekku adalah seorang mistik, sesepuh desa, dan beliau juga seorang pinandita. Intinya, sejak kecil aku sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang berbau mistik, cerita-cerita mistik, bahkan pengalaman-pengalaman mistik. Di usia SD, aku juga mulai bisa melihat dimensi gaib, tapi oleh kakekku, kemampuan itu segera ditutup. Hanya saja, meskipun aku tidak bisa melihatnya, aku tetap bisa merasakan perubahan suasana di sekitarku ketika entitas-entitas itu hadir. Begitulah aku menyadari eksistensi dari dimensi lain yang dulu aku kenal dengan istilah niskala. Aku tahu bahwa dimensi kita bukanlah satu-satunya dimensi dalam eksistensi. Bahkan semua dimensi itu ada dan saling mempengaruhi. Aku juga sering mengalami deja vu, dan aku tahu apa yang menyebabkan fenomena itu. Hanya saja, dulu aku tak tahu cara mengungkapkannya. Dalam benak kecilku, hanya ada kata-kata sederhana dan berbagai informasi yang tak bisa aku terangkan. Itu membuatku penasaran dan jadi lebih sering menyendiri ketimbang bermain dengan teman-temanku. Aku lebih suka merenungkan dan mencoba memahami semua yang ada dalam benakku. Aku jadi lebih suka mengamati kehidupan lain di sekitarku, seperti perilaku hewan atau gerak-gerik tumbuhan, unsur-unsur alam seperti tanah, air, api, dan udara. Juga mengamati benda-benda langit, tingkah laku orang-orang di sekitarku. Lebih-lebih mengamati diriku sendiri. Dan apapun yang aku lihat, yang muncul dalam benakku hanyalah pertanyaan demi pertanyaan. Intinya, sejak kecil pikiranku sudah berisi segudang rasa penasaran terhadap berbagai misteri alam dan kehidupan. Kenapa semua ini ada? Untuk apa? Kenapa harus berbeda-beda? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan sebagainya. Dan makin bertambah usiaku, semakin dalam dan meluas juga rasa penasaranku. Aku lebih suka bergaul dan ngobrol dengan orang-orang tua yang tampaknya berpengalaman lebih dan punya banyak cerita. Aku suka mendengarkan cerita mereka dengan seksama dan kemudian mengajukan banyak pertanyaan yang akhirnya membuat mereka kesulitan dalam memberikan jawaban. Sementara jawaban mereka pun selalu kurang memuaskan. Mereka sering bilang kalau cara berpikirku melampaui orang dewasa. Dan kalau ada pertanyaan yang sulit mereka jawab, biasanya mereka mengarahkanku untuk bertanya pada kakekku. Tapi sayangnya, kakekku jarang ada waktu luang. Dia selalu sibuk
siang dan malam. Rumah kami tak pernah sepi dari orang-orang yang mengantri untuk berkonsultasi mistis ataupun mendapatkan bantuan magis. Bahkan tak jarang mereka yang berasal dari luar daerah harus menginap karena kemalaman dan mereka tidak datang dengan kendaraan pribadi. Kakekku juga sering keluar rumah, bahkan keluar daerah untuk memimpin ritual-ritual yatnya. Jadi aku tak punya banyak kesempatan untuk berbincang-bincang dengannya. Dan sekalinya ada kesempatan, jawaban-jawaban yang aku dapatkan darinya bahkan lebih membingungkan dari pertanyaanku. Tapi menariknya, jawabannya seperti membuka ruang untuk pencerahan. Salah satu kenangan percakapan kami yang bagiku paling berkesan dan aku jadikan landasan dalam pencarianku adalah ketika kakek bilang bahwa apa yang ada dalam Buana Agung ada juga dalam Buana Alit. Tapi tidak ada bahasa yang cukup untuk menerangkannya. Kamu juga tak perlu bertanya kemana-mana. Hanya kalau kamu mengetahui dirimu yang sejati, barulah kamu mengerti. Dari situ, aku pun mulai lebih sering memperhatikan diriku sendiri, mengamati pernafasanku, detak jantungku, setiap sensasi yang aku rasakan, sensasi ketika aku lapar, ketika aku marah, senang, sedih, dan sebagainya. Melakukan itu membuatku jadi lebih terkendali dan mudah mengendalikan emosi. Dan karena itu juga aku dikenal sebagai anak yang paling sabar. Tapi sejak memasuki usia remaja, perhatianku mulai terdistorsi oleh nuansa kehidupan yang diliputi terlalu banyak drama-drama sosial, drama keluarga, hingga asmara yang sempat menyeretku dalam fase kelam. Tumbuh dalam lingkungan keluarga terpandang sebagai anak kepala desa dan cucu sesepuh yang paling disegani, membuatku tidak bebas berekspresi. Aku terlatih untuk mencemaskan apa yang akan orang katakan tentang kami. Gerak-gerikku selalu saja ada yang mengawasi. Bahkan ada masa di mana pacaran pun aku harus sembunyi-sembunyi. Aku sih bangga punya orang tua yang disegani banyak orang. Tapi di saat yang bersamaan, aku tidak merasa senang. Karena apapun yang aku lakukan selalu dikait-kaitkan dengan orang tuaku dan status sosial kami. Dan meskipun pada dasarnya kami sekeluarga bukanlah tipikal orang yang suka membeda-bedakan status sosial ataupun status finansial. Bahkan orang tuaku pun suka membantu orang yang sedang kesusahan. Tapi ada saja orang-orang yang terlalu ikut campur, orang-orang picik yang ingin punya peran dalam keluarga kami dan mencoba memberikan pengaruhnya. Atau ada juga orang-orang yang iri yang mencoba mengadu domba kami. Tapi di bawah bimbingan kakekku, aku cukup aman dan tidak begitu terpengaruh terhadap hal-hal semacam itu. Tapi yang lain terlalu sensitif terhadap omongan orang, dan itu cukup mempengaruhi mereka, sehingga jadilah aku anak yang terdikte dan terkekang. Padahal sekalipun aku tak pernah terpikir untuk bergabung dalam pergaulan-pergaulan yang mereka cemaskan. Aku cuma ingin bertualang dan bebas mengekspresikan diri. Tapi mereka selalu saja curiga karena lebih percaya kata orang, sedangkan aku cenderung patuh karena tak mau jadi durhaka. Meskipun di dalam benak seperti terjadi perang dunia. Untuk menjaga perasaan mereka, aku selalu bisa berpura-pura baik-baik saja. Tapi apalah daya, waktu merubah segala yang terlibat di dalamnya. Kegelapan hidupku pun mulai terjadi sejak awal SMA, tepatnya 17 Agustus 2001. Kakekku meninggal dan aku seperti kehilangan cahaya. Kakek adalah orang yang paling mengerti aku. Dia sangat bijaksana dan bagiku, dia bukanlah orang biasa. Aku bahkan tak perlu mengatakan apapun supaya dia bisa memberiku wejangan yang aku butuhkan. Dia bahkan tak perlu mengatakan apapun untuk membuat perasaanku jadi lebih baik. Bersama dengannya saja sudah membuatku lega. Tapi sejak kakek tiada, aku jadi sulit mengendalikan diri.
Dan puncak kegelapan batinku terjadi setelah aku lulus SMA, karena terpaksa kuliah di tempat dan jurusan yang tidak aku inginkan. Sehingga belum sampai 1 semester, aku memutuskan untuk DO. Sebagai bentuk pemberontakan sekaligus pemberian pelajaran terhadap orang tuaku, yang sebenarnya sudah ingin kulakukan sejak aku lulus SMP. Sejak keinginanku masuk SMA di Bali tak dipenuhi. Tapi bagian itu masih bisa kumaklumi karena alasan mereka masuk akal. Aku masih terlalu kecil dan belum cukup mampu menjaga diri. Tapi saat keinginanku untuk kuliah di Bali pun tak disetujui. Dan aku tahu ternyata itu karena mereka terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Maka singkat cerita, jadilah aku anak jalanan, melibatkan diri dalam kehidupan malam dan pergaulan bebas. Aku pun berubah menjadi tipikal anak yang selama ini mereka cemaskan. Sekurang-kurangnya 5 tahun aku menjalani kehidupan urakan semacam itu. Dan dalam rentang waktu itu sudah cukup membuatku jadi makin muak pada lingkunganku. Aku pun jadi membenci diriku sendiri. Hingga suatu ketika pulanglah kakak angkatku dari rantau. Dia adalah anak teladan dan paling pintar di keluarga kami. Sejak SD selalu menjadi juara kelas, dan karena itu biaya pendidikannya pun ditanggung oleh pemerintah. Bahkan saat dia SMA, selain dia bisa sekolah gratis di SMA yang paling ternama di kotaku di kala itu, dia pun mendapat gaji karena menjadi asisten guru. Lompat cerita, dia sepertinya tahu kisah urakanku dari orang tuaku dan diminta membujukku supaya aku mau melanjutkan pendidikanku. Awalnya sih aku menolak. Dan tentu karena aku merasa sudah ketinggalan pelajaran sangat jauh. Karena seingatku, sepanjang sejarah SMA aku saja, aku sudah tak pernah belajar. Aku bahkan tidak pernah mengerjakan soal-soal ujianku. Yang aku lakukan saat ujian hanyalah merampas dan menyalin jawaban dari teman-temanku. Dan setelah 5 tahun vakum dari dunia pendidikan, bagaimana dia bisa berpikir kalau aku akan bisa mengejar ketinggalan? Lagi pula, usiaku sudah pasti 5 tahun lebih tua dari anak-anak lain di kelas. Masa sudah paling tua, paling bodoh pula? Gengsi dong. Dan seperti itulah gejolak mentalku pada saat menolak anjuran itu. Tapi karena dia bilang bahwa orang tuaku tak akan mengintervensi pilihanku lagi, aku pun terpikir untuk menjadikan momen itu sebagai momen pelarian sekaligus perbaikan. Tapi ketika aku bilang aku cuma ingin kuliah di Bali, mereka pun lagi-lagi berpikir ulang. Mereka selalu cemas kalau aku berada terlalu jauh dari pengawasan mereka. Aku akan salah jalan dan hanya akan menghambur-hamburkan uang saja. Tapi aku pun telah membuktikan bahwa meskipun aku tetap dalam jangkauan pengawasan mereka yang punya banyak mata-mata, aku pun masih tetap bisa salah jalan. Dan karena saat itu aku sudah punya keberanian untuk mengungkapkan unek-unekku, aku pun mengakui bahwa segala bentuk pemberontakan yang aku lakukan, menjerumuskan diri dalam pergaulan-pergaulan yang mereka anggap salah, semua itu sengaja aku lakukan untuk membuktikan bahwa selama ini sikap mereka juga salah. Mereka tak bisa membentuk watak dan menentukan jalan hidup seseorang persis seperti apa yang mereka inginkan hanya dengan mendikte dan mengekangnya. Mereka harusnya bisa memberikan kepercayaan, dukungan, dan kesempatan, terutama bila mereka mengaku sayang. Orang tua mestinya lebih memprioritaskan perkembangan mental anaknya dengan membangun kekompakan dan menumbuhkan rasa saling percaya ketimbang mencemaskan apa kata dunia. Dan singkat cerita lagi, melalui proses diskusi dan perdebatan yang cukup alot, mereka pun setuju aku melanjutkan pendidikanku di Bali. Tapi mereka meminta ketegasan dan janji. Maka aku pun bilang bahwa mereka cukup menanggung biaya kuliahku saja, sedangkan biaya hidup akan aku tanggung sendiri. Dan aku juga bilang kalau sekali saja aku tidak mendapatkan nilai terbaik dalam ujian,
atau mendapatkan laporan buruk dari kampus, mereka boleh menarikku kembali. Akhirnya, mereka pun setuju. Dan awal 2010, aku pun berangkat ke Bali. Tapi sepanjang perjalanan, aku mulai meragukan diriku sendiri. Bayangkan saja, sejak SMA, prestasi terbaikku adalah peringkat 3 dari bawah. Dan aku sok-sokan menjanjikan nilai terbaik sepanjang kuliah. Aku pun berpikir, aku mungkin hanya akan bertahan 1 semester saja. Tapi karena keinginanku untuk bertahan di Bali jauh lebih kuat, dan aku pun harus jaga gengsi, maka aku minta tips dari saudaraku yang jenius itu tentang bagaimana caranya supaya aku bisa jadi anak paling pintar di kampus dalam hitungan bulan. Karena aku harus jadi mahasiswa terbaik, dan itu harus terjadi dari semester pertama. Dia pun memberi saran yang sederhana, tapi agak menjengkelkanku pada waktu itu. Karena dia menyuruhku belajar lebih sering dari siswa yang lain dan membaca lebih banyak dari mereka. Sementara aku tidak hobi baca. Lagi pula, aku harus kuliah sambil kerja, karena aku juga sudah janji bahwa aku akan membiayai hidupku sendiri. Tapi karena menurutnya cuma itu jalan satu-satunya, dan aku pun tak punya cara lain, maka aku mengikuti sarannya. Sejak saat itu, aku mulai rajin pergi ke toko buku, kemana-mana membawa buku, dan selalu membaca setiap kali ada kesempatan. Walaupun pada awalnya selalu mengantuk di 5 menit pertama, tapi setelah terbiasa, aku pun jadi punya hobi baru. Aku mulai tertarik dengan banyak kategori, tema, dan topik bacaan. Mulai dari sains, manajemen, leadership, kesehatan, biologi, psikologi, sosiologi, bisnis, politik, sejarah. Pokoknya banyak. Terutama yang ada hubungannya dengan pengembangan diri. Aku pun mempelajari tentang metafisika, fisika kuantum juga. Buku-buku keagamaan juga aku baca. Yang tidak cuma sebatas Hindu saja, Buddha, Kristen, Islam pun aku pelajari. Dan saat itu, aku pun merasa bahwa membaca adalah salah satu metode yang cukup efektif untuk mengatasi gejolak mentalku yang gampang kacau akibat berbagai memori dan imajinasi terkait nuansa kehidupanku. Melalui hobi baru itu, aku pun terinspirasi untuk merubah sebagian watakku yang tidak mendukung perkembangan, termasuk menguak misteri di balik kehidupan yang selalu membuatku penasaran. Karena aku juga sering mengalami kejadian-kejadian magis dan mistis yang sulit dicerna secara logis. Sebenarnya, dalam bacaan-bacaan itu juga tersemat kesimpulan-kesimpulan yang tampak valid dan mencerahkan. Hanya saja, ketika aku mulai mempertanyakan kesimpulan-kesimpulan itu lebih dalam, aku pun menyadari bahwa itu tak sepenuhnya relevan dan masih bisa diperdebatkan, bahkan seringkali berujung pada kebuntuan. Dan bukan sekedar membaca, aku pun cukup terbuka dan memberikan kesempatan pada diriku untuk mencoba tips-tips yang aku peroleh dari sana. Dan karena itu, mentalku jadi cukup terlipur. Aku pun merasa lebih baik dan seperti menjadi diriku dengan versi yang baru. Perkara intelek, aku bukan mau sombong. Aku malah akan menjatuhkan diriku setelah ini. Yang akhirnya, sebagaimana aku janjikan pada orang tuaku, di kampus, nilaiku selalu paling tinggi. Kebanyakan hurufnya A, cuma 1 atau 2 yang hurufnya B. Itu pun karena kehadiran kuliahku yang terganggu akibat benturan dengan jam kerjaku. Dalam ujian, aku cuma butuh waktu rata-rata 25 menit untuk menyelesaikan soal-soal itu. Di saat yang lain merasa bahwa 45 menit yang diberikan itu masih kurang. Aku pun sempat ditawari jadi asisten dosen, tapi bohong, karena dosennya batal cuti. Tapi intinya adalah, secara intelektual, aku terbilang lumayan. Hanya saja, ketika lagi-lagi dihantam oleh persoalan dan tantangan hidup, ditambah lagi dengan hal-hal mistis yang aku alami, kepintaran, intelektualitas, dan nilai akademis itu
seperti tidak berguna sama sekali. Sifat lamaku juga cenderung kembali. Aku yang tadinya yakin bahwa aku sudah berubah, tapi ternyata perubahan itu cuma delusi. Setelah 2 tahun sempat berhenti merokok, mabuk-mabukan, dan kenakalan lain, aku pun kembali mencari pelampiasan dan pelarian dengan cara lama itu. Meskipun kali itu dengan cara yang lebih bertanggung jawab, tapi tetap saja aku bingung pada diriku sendiri. Malamnya aku mabuk berat, paginya aku masih bisa berangkat kerja, sorenya aku tetap kuliah, pulangnya mabuk lagi. Ingat ada tugas kuliah, aku kerjakan sambil mabuk dan masih bisa mendapat nilai terbaik. Pengalaman semacam itu terkadang membuatku merasa cukup tangguh di satu sisi, tapi aku pun tak bisa bohong pada diriku sendiri bahwa masih ada sisi di mana aku masih merasa rapuh. Tapi aku tak membiarkan kerapuhan itu tampak oleh orang-orang di sekitarku. Aku hampir tak pernah curhat, karena walaupun aku mencoba curhat, yang seringkali terjadi adalah keadaannya berbalik jadi mereka yang curhat. Aku pun menyadari bahwa setiap orang punya masalah. Karena itu, aku tak mau bersandar pada orang lain dan membuat mereka tambah susah. Aku butuh bantuan untuk berubah, tapi aku harus mengandalkan diriku sendiri. Dan orang sepertiku butuh metode yang lebih kuat, supaya perubahan itu tidak hanya di permukaan saja. Itu harus terjadi sampai ke dalam jiwa, sampai ke akar-akarnya. Dan teringatlah aku dengan 2 buah buku pemberian kakekku yang sempat terlupakan karena dulunya aku belum hobi baca. Yang satu adalah Bhagavad Gita, yang satu lagi adalah Kundalini Yoga. Sebenarnya itu adalah buku-buku yang beredar secara umum, sampai sekarang pun masih ada yang jual. Setelah aku baca, juga mempraktekkan metode-metode sederhana yang aku peroleh dari sana, aku pun merasakan manfaat yang cukup signifikan. Dari situ, aku juga mulai cukup memahami wejangan-wejangan kakekku yang dulu terdengar membingungkan. Aku pun menyadari bahwa sifat dasar manusia, termasuk alur nasibnya, tidak akan benar-benar bisa berubah kalau program dasar atau struktur karmanya tidak dibenahi. Dan struktur karma itu melekat pada sistem kita yang dikelola oleh badan energi yang tersusun dari ribuan nadi dan ratusan cakra, yang tanpa kita sadari, pilihan sikap, gaya hidup, dan perilaku kita lah yang mempengaruhi kinerja sistem kita. Maka untuk membenahi struktur karma itu, kita pun mesti punya alat yang bisa kita gunakan untuk menggarap lapisan badan energi itu secara sadar. Dan alat itu adalah sadhana atau laku spiritual. Sejak memahami itu, aku pun mulai mencari guru. Tapi yang aku temui selalu mengarah pada klinik dan magis. Walaupun aku tahu bahwa itu tak ada salahnya kalau bisa dimanfaatkan dengan bijak. Tapi aku selalu ingat pesan kakekku, bahwa kemampuan semacam itu sebaiknya tidak dipelajari kalau kita belum mengenal diri dan kehidupan yang sejati, karena akan membuat kita jadi lebih sulit mengalami kesejatian diri. Karena itu, aku putuskan untuk belajar sendiri. Lagi pula, kakek juga pernah bilang kalau guru sejati itu ada di dalam diri. Saat kamu menjadi hening, guru sejati itu akan mulai memberikan arahannya. Kamu cuma perlu belajar hening. Tadinya, aku pikir menjadi hening itu adalah dengan cara duduk diam dalam kesunyian. Aku pun jadi lebih sering melakukannya. Aku selalu meluangkan waktu untuk meditasi atau berjapa tanpa suara di kesunyian malam atau dini hari. Tapi setelah sekian lama, aku masih belum juga mengalami sesuatu yang wow. Aku pun berpikir, ternyata tak sesederhana itu menjadi hening. Dan betapa bodohnya aku. Kenapa dulu aku tak tanya caranya pada kakekku dan malah sok tahu. Sejak saat itu, aku pun mulai lebih sering introspeksi diri dan menyadari lebih banyak kebodohan. Walaupun secara akademis dan intelektual, aku selalu mendapat sanjungan dan pengakuan. Banyak juga kawan-kawanku yang suka minta pendapat bahkan saran.
Tapi di dalam batin, aku tersiksa oleh ketidaktahuanku. Aku mengalami kebuntuan. Dari luar sih, aku tampak baik-baik saja. Sebagai seorang anak dan mahasiswa, aku akhirnya bisa membuktikan kata-kataku pada orang tuaku dengan memperoleh prestasi sebagai mahasiswa teladan sekaligus lulusan terbaik. Terkait profesi, ada saat-saat di mana karirku pun terbilang menanjak. Sebagai bujang petualang, aku pun cukup bersenang-senang. Tapi di dalam sanubariku, aku selalu menyadari bahwa itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Yang memegang kendali bukanlah diriku yang sejati. Aku merasa seperti seseorang yang sedang memakai kostum robot dengan sistem yang super canggih. Tapi bukan aku yang sedang menggunakan kostumku, melainkan kostumku lah yang sedang menggunakan aku. Aku pun makin tersiksa oleh kebodohanku. Karena bahkan aku tak bisa mengendalikan kostumku sendiri. Aku tak mengerti kenapa tubuhku tak mau selaras dengan pikiranku. Aku pun tak mengerti mengapa pikiranku tak mau tunduk pada kehendakku. Aku jadi kesulitan mengarahkan diriku pada jalan hidup yang aku inginkan. Aku pun masih kesulitan mengatasi gejolak mentalku. Dan terkadang aku pun hilang kendali terhadap emosi. Ditambah lagi dengan aku harus menghadapi kenyataan bahwa tidak lama setelah aku wisuda, bapakku sakit dan divonis gagal ginjal yang harus terapi cuci darah secara intensif seminggu 2 kali dan dinyatakan tak bisa sembuh. Lalu tak lama kemudian nenekku meninggal. Ekonomi kami jadi menyusut dengan drastis hingga mengalami kebangkrutan, yang bahkan untuk beli beras pun kami masih berutang, dan banyak lagi persoalan lainnya. Yang usut punya usut, semua itu berkaitan dengan kejadian-kejadian ganjil yang sering kami alami. Serangan-serangan magis yang menyasar pada orang tuaku dan saudaraku membuatku bingung, sedih, marah. Sementara aku tak bisa berbuat banyak. Terkadang aku pun merasa malu karena prestasi akademis dan kemampuan intelekku tak banyak berguna dalam mengatasi persoalan semacam itu. Emosiku selalu berkecamuk. Tapi seperti biasa, aku tak ingin memperkeruh keadaan dengan terlihat rapuh. Maka di luar, aku pun selalu tampil tegar. Tapi sebenarnya mentalitasku kacau. Untungnya, kami masih menemukan orang-orang yang bisa memberi pertolongan, sehingga keadaannya tidak jadi lebih buruk. Tapi sejak saat itu, aku pun makin dibuat penasaran oleh kebenaran eksistensi dari dimensi-dimensi yang transendental ini. Aku memang sudah banyak baca tentang buku-buku spiritual, bahkan tumbuh di lingkungan orang-orang yang punya kemampuan magis, dan mendengar banyak cerita-cerita mistis dari mereka. Tapi bukan berarti itu serta-merta membuatku menjadi tahu. Sejak kecil, aku adalah orang yang skeptis, dan bagiku, untuk benar-benar tahu adalah dengan mengalaminya sendiri. Sedangkan memahami sesuatu dari sebuah cerita atau sekedar membaca hanya membuatku seperti orang bodoh yang percaya diri dalam ketidaktahuan. Karena darinya, yang aku dapat hanyalah kata-kata dan cerita. Satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya adalah dengan mengalaminya sendiri. Itu pun harus dengan persepsi yang jelas dan tanpa sedikit pun distorsi. Dan menyadari itu, lagi-lagi aku tersiksa oleh kenyataan bahwa aku masih bodoh. Tapi aku pun selalu teringat pada poin pokok dari ajaran kakekku, termasuk beberapa guru yang aku peroleh penjelasannya dari YouTube, yang intinya adalah bahan dasar dari alam semesta, dan diri itu tiada berbeda. Sumbernya pun sejatinya adalah satu. Maka bila kita bisa mengalami kesejatian diri, pengetahuan tentang yang lain pun akan terungkap dengan sendirinya. Tapi untuk itu, pertama-tama kita harus belajar menjadi hening. Terdengar sederhana, tapi berkali-kali aku coba, ternyata susah. Hingga sampailah aku pada suatu titik di mana yang bisa kulakukan hanyalah berserah. Berserah pada kenyataan bahwa aku tak tahu apapun tentang kesejatianku
dan kesejatian hidup ini. Dan yang terjadi setelah itu adalah aku kembali seperti diriku di masa kecil dulu. Aku lebih banyak diam dan mengamati. Ketika aku melihat sesuatu, aku hanya menatapnya tanpa penilaian, apalagi penghakiman. Kalaupun ada bentuk-bentuk pikiran, itu cuma berupa pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tanpa jawaban. Hal yang sama juga terjadi ketika aku mendengar suara, menghirup aroma, merasakan desiran angin, dan sebagainya. Aku hanya mengamatinya, menikmati vibrasinya, sensasinya, tanpa penilaian, tanpa praduga. Aku pun mengabaikan segala bentuk pikiran yang terbesit dalam benakku. Bahkan ada saat-saat di mana bentuk-bentuk pikiran itu tak muncul sama sekali, yang seringkali itu membuatku meneteskan air mata. Tapi kali ini, bukan karena tersiksa oleh kebodohanku lagi, melainkan karena aku mengalami bahagia. Awalnya aku bingung, kenapa aku tiba-tiba bahagia. Tapi setelah aku kaji, aku pun memahami bahwa setiap kali aku termenung tanpa terusik oleh bentuk pikiran apapun yang terbesit dalam benakku, aku pun bebas dari kesan-kesan mental yang selama ini membuatku tersiksa. Dari situ, aku pun menyadari bahwa selama ini yang menghambatku mengalami keheningan memanglah kesan-kesan mental yang tanpa aku sadari terbentuk oleh intelek dan egoku sendiri, oleh fungsi-fungsi benak yang tidak aku kuasai. Dan inilah juga yang mendistorsi sudut pandang kita, membuat kita tidak bisa melihat dan memahami sesuatu sebagaimana mestinya dan sebagaimana adanya. Sehingga meskipun aku pernah membaca petunjuk-petunjuk terkait hal ini dalam berbagai buku spiritual dan mendengar wejangan-wejangan dari para guru spiritual yang fenomenal, aku tak benar-benar bisa menerapkannya. Pada waktu itu, karena sikapku yang serta-merta percaya, aku pun merasa sudah tahu caranya, dan aku merasa pasti bisa sebelum benar-benar mengalaminya. Tapi perhatikanlah, kata-kata aku percaya, aku merasa, termasuk keakuan lainnya, itu adalah bentuk dari ego juga. Itu adalah cara yang ironi untuk mendistorsi diri sendiri, yang tanpa disadari energi kita pun lebih mengarah untuk menyuplai aktivitas mental itu, dan bukan menyuplai aksi kita dalam sadhana. Sehingga itu malah mempertebal kesan mental dan menghambat kita mengalami keheningan. Maka saat kita berserah dalam kenyataan akan ketidaktahuan itulah, kita bisa benar-benar mengalami kekosongan. Kekosongan akan segala kesan mental. Maka berangsur-angsur misteri-misteri kehidupan yang sifatnya transendental itu pun akan terungkap dengan sendirinya, mengisi kekosongan itu tanpa melalui proses analisa. Muncul begitu saja seperti ingatan yang kembali setelah sekian lama terlupakan, atau seperti pengetahuan baru tapi sulit didefinisikan. Dari situ, aku pun jadi makin memahami bahwa kesan-kesan mental itu adalah bagian dari struktur karma. Dan struktur karma ini begitu rumit, eksis secara multidimensi dalam lapisan badan fisik, mental, dan energi. Aku pun sudah sering menyinggung tentang ini pada beberapa konten lainnya. Intinya, makin kita terikat pada kesan-kesan mental itu, makin alot juga struktur karma kita, dan makin kuat juga pengaruhnya terhadap kita. Kesadaran kita pun makin terdistorsi dan menjadikan kita seperti budak di rumah kita sendiri. Dengan kata lain, kita tidak benar-benar berkuasa atas diri kita sendiri. Segala aksi kita hanyalah kompulsivitas atau impulsivitas yang dipengaruhi oleh ego, yang mana dari aksi-aksi semacam itu akan menumbuhkan lebih banyak lagi kesan-kesan mental baru yang memperkuat keterikatan kita pada kesan-kesan mental yang lama, dan membentuk kecenderungan yang mengarahkan kita pada pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kesan-kesan mental itu saja. Terus-menerus seperti itu, bagaikan suatu siklus, hingga terbentuklah pola-pola kejadian yang berulang, yang dalam bahasa Sanskerta disebut samsara.
Dan inilah yang terjadi pada para pecandu. Entah itu pecandu makanan, minuman, sentuhan, kebersamaan, pujian, profesi, jabatan, dan sebagainya. Intinya, karena mereka terlalu terikat pada kesan-kesan yang mereka bentuk terhadap sensasi yang mereka rasakan dari objek-objek itu, mereka pun akan selalu merasa bahwa ada yang kurang atau tak lengkap dalam hidupnya ketika sensasi dari objek itu tak mereka rasakan lagi. Sehingga mereka pun cenderung terusik atau terdesak oleh keinginannya untuk mengulang atau menikmati sensasi itu lagi dan lagi. Maka hidupnya pun menjadi stagnan, hanya seputar menuruti keterikatannya pada kesan-kesan mental itu saja. Meskipun nuansanya tampak berbeda atau bahkan mengalami peningkatan strata sosial dan finansial, tapi tanpa ia sadari, aspek yang mendasarinya cuma seputar kesan mentalnya saja. Dan itu bukanlah bentuk kehidupan yang sesungguhnya. Itu hanyalah drama memori dan imajinasi. Dia tak menyadari bahwa dalam konteks evolusi kesadaran, dia tak mengalami peningkatan sama sekali. Yang dia alami justru stagnansi. Maka untuk mengembalikan kesadaran diri dan bebas dari jeratan kesan-kesan mental itu, struktur karma kita perlu dilebur atau dilunakkan terlebih dahulu, supaya tidak terus-menerus mendistorsi kita untuk mengalami keheningan. Tidak juga mengganggu perjalanan energi dalam menyuplai dimensi kesadaran. Karena pada struktur karma lah kesan-kesan mental itu melekat atau tersimpan. Dan melebur struktur karma itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Seorang guru dengan kemampuan khusus mungkin saja bisa membantu meleburnya. Ritual-ritual yang tertentu seperti ruat atau melukat, mebayuh, guru piduka, dan lain sebagainya juga bisa membantu melebur sejumlah karma. Tapi ada aspek-aspek yang mau tak mau harus kita kerjakan secara mandiri, seperti yang sudah kita bahas dalam Astanga Yoga. Sebab itulah, pada akhirnya, dalam perjalanan spiritual, kita dituntut untuk bisa menjadi diri yang mandiri, memahami cara kerja sistem kita sendiri, lalu menemukan metode yang paling tepat untuk menuntaskan perjalanan spiritual kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita sudah terhubung dengan guru sejati yang hanya bisa dialami saat kita dalam keheningan. Ketika keheningan itu terjadi, guru sejati pun hadir dan memberikan arahan-arahannya. Tapi bukan dalam bentuk sosok ataupun suara. Itu adalah pengetahuan yang timbul begitu saja di dalam benak tanpa melalui proses analisa. Itu memberi kita kejelasan, bahkan terkadang membuat kita mengetahui atau bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah kita pelajari. Itulah guru sejati. Itu juga yang dikenal sebagai intuisi. Dan melalui instruksi-instruksi intuitif itulah aku pun bisa mengembangkan latihan-latihan terstruktur supaya mengalami peningkatan. Hingga terbentuklah struktur latihan yang aku tekuni sampai saat ini, yang aku rancang khusus sebagai sadhana di pagi hari, tepatnya di kala Brahma Muhurta. Tadinya sih, aku tidak terpikir untuk memberi nama pada struktur latihan ini. Bagiku, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah aku merasakan manfaatnya. Tapi karena aku rasa metode ini layak juga untuk dibagikan, maka aku pikir perlu juga memberinya suatu sebutan supaya penyampaiannya jadi lebih mudah. Dan karena pemahamanku terhadap Astanga Yoga adalah landasan dari metode praktikal ini, kemudian prajna, yaitu bentuk-bentuk pemahaman atau pengetahuan intuitif yang aku peroleh di sepanjang fase kebangkitan spiritualku, juga mempengaruhi proses modifikasi metode latihan ini. Yang selain itu, meningkatnya kepekaan persepsi dan lebih mudah lagi terhubung dengan prajna adalah manfaat yang paling aku rasakan dari latihan ini. Maka aku menyebutnya Astanga Prajna Yoga, yang mana metode ini terdiri dari beberapa tahapan dan setiap tahapannya memiliki manfaat yang spesifik. Tapi secara integratif tujuannya hanya satu,
yaitu untuk mempermudah kita mengalami keheningan. Dan supaya penjelasannya jadi lebih mudah, kita akan bagi tutorialnya dalam beberapa sequel berdasarkan tahapannya. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di sequel berikutnya.